Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali lagi di video sederhana aku. Apa kabar semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Apa yang diinginkan, yang diharapkan, semua bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini tuh cuaca di tempat aku ya teman-teman. Di sore hari ini tuh dilanda hujan deras banget. Cuman pas di saat aku ambil video ini tuh udah mulai reda gitu untuk hujannya. Tapi masih kayak lumayan sih gerimisnya gitu ya, lumayan gede gitu jatuh gerimisnya. Cuman sih memang untuk seharian ini tuh mendung banget untuk cuacanya. Cuman gak turun-turun hujan pas di saat pagi maupun siang. Setelah menjelang mau sore barulah turun hujan yang lumayan deras. Dan tadi tuh cuacanya juga lumayan adem jadinya ya kan. Nah, oke lanjut aja karena ini tuh udah sore juga. Seperti biasa ini mau masak untuk persiapan berbuka puasa. Nah, yang pertama yang aku masak tadi itu ada kentang yang aku iris dadu gitu ya teman-teman. Jadi nanti mau bikin sambal goreng kentang campur udang gitu. Dan untuk di tungku sebelah ini aku lagi ngerebus si labu yang juga aku langsung masukin irisan bawang merah. Dan lanjut, selagi nunggu 2 tungku itu masih dipakai, ini aku mau ngebalurin tepung ke udang. Jadi untuk udang itu kan aku belinya 25.000. Jadi sebagian, bukan sebagian sih, pokoknya sedikitnya ini mau aku coba goreng tepung dan mau aku kasih ke Ralin, nanti siapa tahu dia mau gitu kan. Karena Ralin itu sampai sekarang dia nggak mau makan udang ya teman-teman, mau dioseng yang nggak pedas, mau digoreng gitu dia nggak mau gitu. Jadi ini mau aku cobain lagi karena katanya kepingin makan udang. Jadi ya udah di sini untuk udangnya sedikit aku goreng tepung aja. Terus untuk di sebelah udang tadi ada ayam yang udah aku marinasi dan nanti mau aku goreng tepung kering juga. Jadi udah paling simple dan paling favorit lah ya kalau ayam digoreng tepung kering tipis seperti itu. Nah, ini untuk si kentangnya udah mateng, jadi langsung aja aku angkat dan dilanjut dengan menggoreng udangnya. Jadi nanti setelah udangnya juga mateng, baru nanti dilanjut dengan menggoreng si ayamnya. Jadi ini tuh untuk di sore ini masaknya lebih sedikit agak agak ada macemnya gitu ya teman-teman, karena kan kalau biasanya itu aku masak paling-palingan ya 2 macam gitu kan, kayak lauk dan besar sayur. Terkadang juga udah aku satuin biar nggak repot, tapi kali ini kurang lebihnya 3 macam lah ya untuk masakan untuk berbuka puasa di sore ini. Nah, ini untuk udangnya udah mateng, jadi tadi langsung dilanjut aja untuk menggoreng si ayamnya. Terus lanjut di tungku sebelah, ini tuh untuk labunya juga udah empuk, jadi langsung aja aku masukin untuk si daun katunya. Jadi untuk sayur beningnya ini tuh 2 macam aja, labu plus daun katu. Terus jangan lupa juga ditambahin sama bumbu perasanya seperti gula, garam, penyedap, dan juga kaldu jamur. Aduk-aduk dan yang pastinya main feeling lagi ya teman-teman. Ini tuh untuk sayurannya nggak bisa dirasain karena lagi berpuasa, jadi ya udah main feeling aja. Terus ditunggu aja sebentar sampai sedikit melemah untuk daun katunya, barulah dimatikan untuk api kompornya. Karena kan kalau udah masak sayur bening sesimpel itulah ya teman-teman. Dan juga alhamdulillah kalau sayur bening dipakein labu kuning seperti itu salah satu sayur favorit juga si suami dan si Ralin. Nah, oke lanjut untuk sayur labunya, maksudnya sayur beningnya tadi udah mateng ya teman-teman, udah aku matiin dan udah aku sisihin juga. Lanjut di sini aku mau masak si sambal goreng udang dan juga kentang. Jadi di sini untuk bumbu sambelannya ini tuh aku pakai cabai rawit, cabai keriting, bawang merah dan bawang putih dan 1 buah tomat kecil banget gitu ya. Udah itu aja sih. Terus di sini aku tambahin juga untuk gula merah dan langsung aku juga masukin untuk bumbu perasanya di sini seperti garam, penyedap dan juga micin. Jadi diaduk-aduk aja, ditunggu sampai benar-benar mateng untuk sambalnya, baru nanti dimasukin untuk udangnya dan terakhir dimasukin kentangnya. Nah, ini untuk ayamnya di tungku sebelah udah mateng ya teman-teman. Jadi ya udah di sini langsung diangkat juga.
Dan ini tuh cukup lah ya untuk dimakan bertiga untuk buka puasa nanti. Bahkan ini tuh berlebihan sih sebenarnya, sampai ke sahuran aku nanti untuk si ayam gorengnya ini. Apalagi kalau ayam goreng ditepungin tipis gini tuh favoritnya itu bagian kulit-kulitnya ya teman-teman. Tapi terkadang yang suka, bukan terkadang sih, emang suka rebutan itu Ralin sama suami gitu ya, paling senang makan si kulit ayam. Kalau aku sendiri, nah itu aku nggak suka makan kulit ayam ya teman-teman, jadi makanya aku nggak ikut rebutan gitu kalau untuk si kulit ayamnya. Oke lanjut, nah di sini untuk sambelnya udah benar-benar matang dan wangi juga. Jadi langsung aja dimasukin untuk si udangnya tadi. Terus tadi juga dioseng sebentar ya teman-teman, karena kan untuk udang itu ada kadar airnya ya. Jadi benar-benar kering dulu untuk udangnya tadi, dioseng-oseng sama sambal. Setelah itu barulah dimasukin untuk si kentangnya. Dan lagi-lagi ini juga nggak bisa dirasa, jadi main feeling aja. Tadi juga aku tambahin sama saus tiram sedikit ya, sama saus raja rasa gitu di osengan sambal goreng udangnya. Nah ini alhamdulillah udah matang semua ya teman-teman untuk menu makan berbuka puasa di sore ini. Jadi ini tuh langsung aja semuanya disalin ke wadah, dan alhamdulillah jangan lupa untuk selalu bersyukur ya teman-teman, apapun itu rezeki yang dikasih. Dan ini tuh juga untuk lauk makannya tadi ada sayur bening, sambal goreng udang sama kentang, plus ada ayam goreng tepung sama udang tepung gitu. Nah ini dilanjut lagi, setelah masak-masak itu aku langsung mandi dan juga langsung berburu takjil sama Ralin, karena juga udah sore banget, jadi nyempet-nyempetin aja cari takjil yang deket-deket aja gitu. Alhamdulillah masih ada ya, padahal ini tuh udah jam 5-an lewat gitu ya, tapi alhamdulillah masih ada kesisaan gitu untuk takjilnya. Jadi di situ tadi ada goreng-gorengan gitu. Pokoknya kalau berbuka puasa itu nggak jauh-jauh dari goreng-gorengan ya teman-teman, karena perasaan itu kayak kurang enak aja gitu ya kalau nggak ada goreng-gorengannya di saat berbuka puasa. Nah tadi sudah ada goreng-gorengan dan juga ada 2 donat yang manis-manis, ada kue basahnya, plus itu pukis juga ya, kue pukis ya teman-teman kalau di tempat aku namanya. Jadi semuanya langsung aja aku salin ke wadah. Terus di sini juga aku mau bikin teh es aja. Biasanya sih aku tuh berbuka puasa jarang banget minum teh es ya teman-teman, terkadang buatnya sirup gitu. Tapi kali ini kepingin teh es, jadi ya udah dibuat teh es aja dulu. Dan ini juga untuk teh esnya aku nggak langsung kasih es batu, karena pas udah mau deket berbuka banget baru nanti aku cemplungin untuk es batunya. Nah inilah kurang lebihnya untuk menu berbuka puasa di sore kali ini. Dan selamat berbuka puasa untuk teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasanya. Nah ini aku lanjutin videonya setelah aku sahuran gitu ya teman-teman, di sekitar jam 4-an. Tapi ini tuh sudah ya hampir masuk jam 5-an gitu, karena memang kalau aku sahur itu keseringan jam 4 udah bangun, jadi langsung subuhan dan langsung juga lanjut, nggak tidur lagi sampai pagi gitu kan. Jadi ini tuh langsung juga aku mau berberes. Rencananya sih mau buat video di saat berbuka puasa, lanjut mau beres-beres di bagian dapur ini kan, seperti nyuci piring dan lain sebagainya. Cuman terkendala tiba-tiba air itu mati malam-malam harinya ya teman-teman. Di tempat aku tuh PDAM-nya nggak ngalir maksudnya. Jadi alhasil ya udahlah ya, ini tuh video berberesnya aku lanjutin aja, dan berberesnya juga selain videonya dan berberesnya juga emang aku lanjutin di subuh hari seperti ini setelah aku sahuran gitu. Nah, di sini yang pertama ini tuh aku mau beresin dulu untuk bagian kompor, karena memang waktu selesai masak di sore harinya itu aku emang belum ada ngeberesin dan juga kayak ngelap-ngelap bagian kompor gini keseluruhannya ya teman-teman. Jadi ngelap aja bagian kompor yang bener-bener kompornya aja, karena ada kayak bercak-bercak minyak sedikit, aku lap kilas aja. Jadi disinilah mau aku benar-benar bersihin dan memakai cairan pembersih supaya benar-benar bersih lagi untuk area kompor dan sekitarnya. Aku tuh kalau udah terkendala sama air yang gak ngalir kayak di malam hari itu, jadi males gitu ya teman-teman.
mau ngurusin cucian gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir kalau ditunda malah makin numpuk. Tapi ya alhamdulillahnya juga pas di saat aku sahur, itu tuh sebenarnya sih belum langsung hidup gitu ya untuk airnya, maksudnya belum ngalir gitu loh, kok belum hidup. Maksudnya untuk airnya itu waktu di saat sahuran itu belum ngalir. Pas di saat aku udah selesai sahuran gitu ya, sempet main HP dulu sebentar, ternyata airnya itu ngalir gitu kan. Jadi alhamdulillah banget, ngalir lagi pas di subuh-subuh untuk airnya. Ya udah, makanya langsung aja aku tuh gercep berberes gitu untuk di area kompor, dan lanjut untuk nyuciin perpiringan yang udah lumayan numpuk banyak gini. Jadi takutnya tuh juga pas di saat nanti nggak langsung dicuciin, tiba-tiba nanti takutnya nggak ngalir lagi gitu kan. Jadi makanya mumpung ini tuh udah ngalir airnya, pas lagi ngalir-ngalirnya, jadi ya udah aku tuh buru-buru aja pas di subuh ini tuh langsung nyelesain semua cucian piring yang udah numpuk ini ya teman-teman. Soalnya tuh apa ya, kayak biasanya kalau misalnya airnya itu udah nggak ngalir, kayak agak lama gitu ya teman-teman. Sebenarnya jangkanya seperti biasanya itu untuk ngalirnya lagi gitu kan, kalau air di tempatnya aku ini, khususnya di rumah aku sendiri ya teman-teman. Kalau untuk di tetangga itu enggak sih, kayaknya normal-normal aja, karena memang ya itu katanya sih kalau di jalur PDAM yang di rumahnya aku itu katanya jalur lama dan pipanya itu masih di pipa kecil. Kalau tetangga aku sekitar itu kebanyakan udah pindah di pipa gede gitu. Jadi makanya lebih sering terkendala airnya nggak ngalir itu cuma di rumah aku. Sebenarnya sih udah lapor juga, kemarin sempat dibagusin juga gitu ya sama pihak PDAM-nya. Cuman karena memang itu juga kemarin ada info dari suami aku ngomong waktu pulang kerja ngelewatin area yang katanya ada bocor pipa lagi. Nah, kemungkinan untuk pipa yang bocor itu yaitu pipa jalur yang daerah punya aku gitu. Jadi alhasil mati tiba-tiba di malam harinya. Dan alhamdulillahnya juga ini tuh udah ngalir di subuh harinya. Aku pikir itu tuh ngalir sebentar gitu ya teman-teman. Ternyata alhamdulillah ngalir terus-terusan sampai ke siang harinya. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Ini alhamdulillah udah selesai untuk nyuci piringnya. Aku percepat aja dan aku persingkat untuk video nyuci piring. Terus di sini sambilan nunggu untuk jam deket-deket Ralin sekolah sama Pak suami itu berangkat kerja, ini aku mau metikin cabai dari tangkainya, mau dipisahin. Jadi ini tuh aku beli percabean ini udah di kemarin sore harinya ya teman-teman, cuman belum aku beresin gitu. Jadi inilah baru mau aku beresin. Dan itu juga ada bawang merah, bawang putih yang di keranjang pink sama kentang. Itu rencananya nanti mau aku olah. Untuk bawang merahnya itu sama bawang putih mau dibikin bawang goreng. Dan untuk kentangnya sendiri nanti mau aku bikin keripik kentang gitu, yang tipis-tipis itu loh teman-teman, biasa dibuat taburan di atas soto atau sop gitu kan. Jadi rencananya ya teman-teman, masih rencananya ini tuh nanti kalau pas lebaran aku mau bikin soto ayam aja gitu, yang simple gitulah ya. Cuman masih rencana ya teman-teman. Gak tahu nanti ada perubahan atau rencana lain yang masih belum tahu. Tapi ya aku persiapin aja dulu untuk bawang merah dan juga kentang gorengnya. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu untuk aktivitas aku di video kali ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga juga video sederhana kali ini bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!